Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul siang hari ini dengan nikmatnya dalam rangka menunaikan kewajiban salat fardu, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari siang hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan para jemaah yang dirahmati Allah bacaan kita dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ini sampai pada sholat sunnah. Jadi yang kemarin itu sudah ada dua sholat sunnah, tiga ya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqa, kemudian witir. Juga terakhir kita singgung soal sholat sunnah fajar, yang udah kita bedain tuh sholat sunnah fajar sama sholat qobliyah subuh, dia juga gitu. Dan itu bagian daripada 10 atau 12 sholat sunnah yang termasuk dalam istilahnya rawatib gitu. Jadi rawatib itu adalah sholat sunnah yang waktunya terulang-ulang, itu namanya rawatib. Nah, salah satu sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh gitu. Jadi sholat sunnah rawatib ini ada yang namanya muakkad, ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Jadi sholat sunnah rawatib muakkad dengan sholat sunnah ghairu muakkad, rawatib ghairu muakkad. Dibedain antara muakkad sama tidak muakkad tuh dibedakan berdasarkan muwadzabatun nabi. Muwadzabah tuh terus-terusannya Nabi Muhammad SAW sholat. Jadi setiap 5 waktu tuh ada sholat sunnahnya. Setiap 5 waktu sebelumnya itu selalu ada sholat sunnahnya. Cuman ada yang rawatib muakkad, ada yang rawatib ghairu muakkad gitu. Nah, yang rawatib muakkad itu sholat sunnah yang selalu Nabi Muhammad kerjain, kagak pernah ditinggal. Riwayatnya ada 10 rakaat, ada yang bilang 12 rakaat. Nah, ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, rawatib tapi Nabi Muhammad ngerjain kadang-kadang, tapi juga dalam satu waktu nggak ngerjain. Contoh sholat sunnah rawatib ghairu muakkad itu sholat sunnah qobliyah maghrib. Itu rawatib juga, cuman rawatibnya tidak muakkad. Jadi berdasarkan kaidah umum bahwa setiap sholat wajib selalu didahului dengan sholat sunnah, maka jadi itu sholat sunnah dan dia rawatib karena datangnya kesunahan itu selalu setelah masuk waktu maghrib gitu. Termasuk qobliyah isya itu kan bukan termasuk yang muakkad. Qobliyah isya itu termasuk yang bukan muakkad. Itu juga rawatib tapi bukan muakkad. Kalau yang muakkad itu kan yang 10 itu. 2 sebelum zuhur, 2 habis zuhur, 2 habis maghrib, 2 habis isya, 2 sebelum subuh. Nih 10 rakaat. Sebagian ulama bilang 12 rakaat. 12 rakaat itu yang sebelum zuhur tambah 2 rakaat jadi 4 gitu. Itu sholat sunnah rawatib muakkad. Kalau selain 10 atau 12 rakaat ini tetap namanya sholat sunnah rawatib, cuman tidak muakkad begitu. Jadi jangan disangka kalau tidak disebut di 10 rakaat ini berarti nggak ada sunnahnya. Ada sunnahnya, cuman memang bukan muakkadah begitu.
Dan ini sholat sunnah nih apa termasuk kalau kata Imam Al-Ghazali, perkara-perkara sunnah tuh kayak orang dagang tuh, ini keuntungan sebenarnya gitu. Jadi orang kalau dagang disebut untung tuh kalau labanya banyak. Orang yang punya iman dan beruntung daripada imannya tuh kalau punya laba banyak begitu. Labanya dari mana? Dari perkara yang sunnah-sunnah. Nah cuman laba ini tidak mungkin ada kecuali modalnya ada dulu gitu. Dari mana modalnya? Modalnya tuh perkara yang wajib sholat 5 waktu, mengimani kewajiban zakat, mengimani kewajiban puasa, termasuk puasa orang itu wajib. Jadi yang wajib tuh modal biar dapat untung. Kalau orang sering ngerjain labanya doang, modalnya kagak ada, ya labanya kagak ada juga gitu. Jadi orang maksudnya jangan buru-buru ngerjain yang sunnah, kalau yang wajib ada yang ditinggal, begitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita yang wajib ditinggal cuman gara-gara pengen ngejar yang sunnah-sunnah gitu. Yang sunnah bagus tambahan, cuman jangan sampai gara-gara ngejar yang sunnah yang wajibnya ditinggalin. Kan ya. Contoh nih yang sering kita terjadi itu buru-buru menghatamin Quran. Itu kan nggak ada kewajiban tuh. Coba cari satu ustadz, satu kitab yang nyuruh kita menghatamin Quran, ada apa nggak ada? Nggak ada. Yang disuruh kepada kita tuh bukan hatamin Quran, baca Quran sesuai tajwidnya, ilmu tajwid gitu. Jadi kalau dia tidak menghatamkan Al-Quran kagak dosa. Tapi kalau dia baca Quran acak-acakan, sengaja nggak mau belajar tajwid, dosa itu dia. Itu al-akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa athimun. Belajar ilmu tajwid itu harus hukumnya wajib. Orang yang baca Quran kagak mau tajwidnya, nggak pakai tajwidnya, asim, dia berdosa. Li'anna bihil Qur'anu anzala wa kadza ilaina bihi wasala. Sebab Al-Quran diturunin begitu pakai tajwid. Ada nun idgunnahnya, ada idgomnya. Cuman dulu Nabi Muhammad belum ngasih merek aja dulu begitu kan ya. Cuman Nabi Muhammad bacanya begitu. Wa kadza ilaina bihi wasala, dan begitu Quran nyampe kepada kita ada ilmu tajwidnya. Ya cuman kalau kagak hatam-hatam nih kurang keren Ustaz, nggak bisa jadi status ini begitu. Akhirnya diburu-buruin dihatam sama dia. Acak-acakan bacanya. Sehari kan kalau mau hatam tuh 30 hari minimal, 1 hari 1 juz. Ya. Saat baca Quran 1 juz tuh kagak cukup 1 jam. Apalagi beginner gitu. Apalagi beginner pemula gitu. Orang baru kemarin gitu. Itu lama itu. Akhirnya biar cepat dapat apa sih istilahnya, dapat kena 1 juz bacanya acak-acakan gitu. Maka wajib bagi kita tuh baca Al-Quran pakai tajwid. Itu jangan sampai. Ya bagus khatamin Quran tuh kesunahan, tidak ada yang bilang jelek gitu. Tapi semua sepakat jangan. Makanya tuh kalau kita mulai belajar Al-Quran, siapin 1 hari atau kau perlu setiap hari itu adalah 1 hari kita belajar tajwid gitu. Pokoknya tiap hari jam 5 nih, jam 5 sore nih. Daripada pulang macet-macetan, maghrib kagak kena kan ya. Akhirnya ujung-ujungnya maghrib dirapel sama isya begitu. Mendingan di sini dulu dah gitu. Belajar tajwid gitu. Sama siapa ke yang kenal di sini? Ada yang bisa ngajarin. Ini nun mati hukumnya apa? Wajib hukumnya. Jadi nyari nyari kesunahan, tapi yang wajibnya ditinggal begitu. Waktu Ramadan kemarin saya bilang begitu, jangan hatamin Quran. Orang banyak yang kagak paham. Masa orang hatamin Quran dilarang kan? Maksudnya bukan larang hatam Quran,
Jangan hatam Quran kalau bacanya masih amburadul, mending hatamin tajwid. Jadi 30 hari Ramadan itu isinya tajwid. Hari pertama belajar nun mati, hari kedua belajar ikhfa, hari ketiga begitu. Jadi beres Ramadan, selesai Ramadan baca Qurannya beda gitu. Jadi masuknya balok, keluarnya jadi kusen tuh begitu. Keluarnya jadi meja. Kalau masuk balok, keluar jadi balok lagi, berarti kagak diapa-apain itu balok itu. Masuk Ramadan, keluar Ramadan gitu lagi. Itu yang sewot kan yang gotong balok kemarin itu gitu. Capek-capek gue gotongin kagak jadi apa kan. itu. Nah, jadi modalnya tuh wajib. Orang kalau nggak punya wajib nggak jadi untung. Ini ibadah yang sunnah nih labanya. Maka paling bagus kalau dagang tuh banyakin laba. Bagaimana caranya biar labanya banyak? Nah, tapi jangan sampai modalnya hilang begitu. Jadi jangan sampai ngejar nih tahajud. Oh, gue mau tahajud, pokoknya bikin alarm. HP punya 3 nyala semua begitu. Jam 3 nyala, jam 3:15 nyala, jam 4 nyala. Benar dia sholat tahajud. Cuman karena belum biasa, masih beginner begitu. Habis 2 rakaat ngantuk tidur lagi gitu. Bangun jam 6:30 ya sama aja bohong gitu. Tahajud kena subuhnya kelewat gitu. Nyantai aja. Jadi kalau bahasa orang tua apa, jangan muluk-muluk gitu. Kalau biasanya bangun jam 6:30, nggak usah muluk-muluk bisa bangun tahajud. Belajar aja bangun jam 6 dulu gitu. Soalnya biasanya 6:30. Naikin setengah jam 6. Nanti udah biasa bangun jam 6, naikin lagi jam 5:30 begitu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan naikin lagi gitu. Nanti udah mulai tuh bangun bisa sholat subuh di waktunya walaupun tidak berjamaah. Nanti lama-lama soalnya ada kaidah gini kata kita punya guru, ibadah yang dikerjakan secara ikhlas itu akan mendatangkan kecanduan gitu. Kalau ibadahnya ikhlas tuh candu. Jadi kalau kita ibadahnya ikhlas, emang benar-benar datang dari hati, ngarepnya pahala dari Allah, itu jadi candu tuh ibadah. Tiap habis maghrib baca Quran gitu. Nggak ada yang nyuruh. Emang hati aja nih yang nyuruh, yang pengen punya ibadah. Gua nggak punya ibadah, habis maghrib baca Quran. Ikhlasnya. Itu lama-lama pas kondangan lewat maghrib tuh dia risih, gue belum baca Quran gitu. Candu itu. Orang gimana sih kalau kecanduan? Kan ya orang kalau kecanduan pel aja kan dia gemeter sono sini kan gitu. Itu juga sama tuh. Waduh, gue kagak jamaah nih, kagak enak itu, udah kecanduan gitu. Jadi itu apa namanya sunnah dan wajib. Jadi jangan sampai modalnya hilang biar ngejar laba yang gede. Modalnya hilang. Apa aja sholat sunnah yang dianjurkan? Yang pertama, yang kemarin udah tuh terakhir sampai sholat sunnah qobliyah subuh. Tsumma rak'atani qabla dzuhri wa bil jum'ati. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur atau Jumat. Ini karena pengarang kitabnya orang Syafi'i, maka Jumat sama zuhur disamain. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur itu juga berlaku untuk sholat Jumat. Sebab dalam pandangan Imam Syafi'i ini Jumat sama zuhur sama. Artinya bukan sama sholatnya, ketetapan yang terjadi di dalam Jumat itu diambil dari zuhur. Zuhur ada qobliyahnya, Jumat juga ada. Zuhur ada ba'diyah, Jumat juga ada. Karena memang dalam pandangan mazhab Syafi'i, zuhur itu hukum asli, Jumat itu datang belakangan. Maka ketika orang tidak memenuhi kewajiban Jumat, balik ke hukum asal gitu. Jadi yang kata Imam Syafi'i itu, Jumat itu kewajiban baru yang harus ada syaratnya. Syaratnya berjamaah 40 orang di pemukiman kan begitu. Yang hadirnya juga harus orang situ, orang mustautin begitu. Maka kalau syarat ini tidak terkumpul, balik ke hukum asal. Hukum asalnya zuhur gitu.
Dan madhab Imam Syafi'i juga yang menyebut bahwa sholat Jumat itu waktunya waktu zuhur. Sholat Jumat itu biarpun namanya Jumatan, nggak bisa kita lakuin pagi-pagi gitu kan, pagi juga ada Jumat kan ya, nggak bisa. Tetap waktunya tuh waktu zuhur. Memang dia hukumnya hukum zuhur gitu. Yang membuktikan bahwa Jumatan itu zuhur, orang kita tuh tidak boleh melaksanakan Jumat sebelum waktu zuhur masuk. Khatib tuh tidak boleh memulai rukun khutbah sebelum waktu zuhur masuk gitu. Kemudian yang kedua tuh tadi, orang yang tidak melaksanakan Jumatan, ketiduran, ketinggalan, musafir, macam-macam, dia nggak tiba-tiba gugur kewajiban, tapi kewajibannya kembali ke zuhur gitu. Kemudian yang ketiga apa? Bahwa syarat yang tidak terpenuhi pada Jumatan maka membuat dia wajib sholat zuhur gitu. Emang Jumatan tuh zuhur gitu. Maka itu sholat Jumat ada qobliyahnya ya, karena memang zuhur ada qobliyahnya. Jadi mazhab Syafi'i bilang Jumatan itu ada qobliyahnya. Yang tidak ada qobliyahnya, yang bilang tidak ada qobliyah Jumat itu Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini banyak sekarang orang pada ngikutin, yang kalau datang waktu zuhur hari Jumat nggak pada sholat qobliyah, nggak apa-apa. Cuman kita jelasin. Jadi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak menganjurkan sholat qobliyah Jumat, sebab memang Jumatan itu kewajiban tersendiri, dia tidak mengikuti hukum zuhur Jumatan tuh. Makanya kalau Syafi'i itu orang boleh jamak zuhur jamak Jumatan sama asar tuh boleh, sebab Jumatan ya zuhur, maka yang berlaku pada zuhur boleh sama Jumatan. Orang musafir nih, nyampe masjid dia Jumatan, habis Jumatan dia jamak sama asar boleh. Syafi'i begitu. Tapi kalau Hambali enggak, karena Jumatan itu bukan zuhur. Yang membuktikan bahwa Jumatan bukan zuhur, Jumatan itu waktunya memang bukan zuhur. Di Hambali nih, mazhab Hambali, Jumatan itu waktunya sejak terbit matahari di hari Jumat. Jadi pagi-pagi jam 7 Jumatan boleh itu. Gitu, kapan waktu kalau lagi iseng begitu Jumatan pagi-pagi aja dah gitu. Mau ngamalin pandangan ulama kan ya paling besok digerebek dia gitu. Boleh itu. Hambali begitu. Jadi Hambali itu Jumatan tuh waktunya sejak duha. Jadi sejak duha tuh, karena memang banyak disebutkan riwayat beberapa sahabat Nabi itu pernah sholat sebelum sebelum zuhur di sholat Jumat bersama Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman begitu. Tapi itu kemudian kan dibantah oleh ulama. Kan hadisnya tuh kita biasanya tuh Jumatan sebelum qailulah. Qailulah itu memang kebiasaan tidur sebelum zuhur. Jadi nama qailulah itu. Tapi ternyata di orang Madinah nyebut qailulah itu bukan tidur sebelum zuhur, tapi istirahat ba'da zuhur itu namanya qailulah. Jadi riwayat yang dipakai oleh banyak ulama itu tentang bahwa kita Jumatan sebelum qailulah itu terbantah, sebab kebiasaan orang Madinah yang namanya qailulah itu habis zuhur gitu. Jadi bukan bukan sebelum zuhur. Jadi itu salah. Tapi pada intinya memang ada perbedaan pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal sebelum waktu zuhur orang udah boleh Jumatan. Karena itu tidak ada hukum jamak Jumatan dengan asar tuh kagak boleh. Termasuk qobliyah gitu. Termasuk qobliyah Jumat itu tidak ada. Tapi kalau Syafi'i ada 2 rakaat sebelum zuhur dan juga sebelum Jumat. Termasuk riwayat Sulaik Al-Ghatafani itu jadi pendukung mazhab Imam Syafi'i, di mana Sulaik itu kan datang telat. Nabi Muhammad udah di atas mimbar. Kemudian Sulaik ditanya, "As-shallaita rak'ataini?" Kan begitu. Udah sholat 2 rakaat belum? Nah, riwayat yang masyhur memang udah sholat 2 rakaat apa belum? Tok begitu doang. Maka diartikan tuh sholat sunnah tahiyatul masjid.
Tapi ada riwayat yang menyebut bahwa as-shallaita rak'ataini fi baitik. Udah sholat 2 rakaat di rumah belum? Begitu. Udah sholat 2 rakaat di rumah belum? Jadi ada riwayat yang Nabi Muhammad nyebutnya ada rumahnya. As-shallaita rak'ataini fi baitik. Udah sholat 2 rakaat belum? Di rumah gitu. Kalau ada kalimat di rumah, maka anggapan bahwa ini tahiyatul masjid jadi batal tuh. Sebab kan di rumah kagak ada tahiyat. Kalau Nabi Muhammad nyebut di rumah, berarti di rumah tuh maksudnya qobliyah Jumat gitu. Jadi qobliyah Jumat. Maka Sulaik berdiri itu sholat 2 rakaat dan Nabi Muhammad sedang di atas mimbar. Yaitu tadi perdebatannya, apakah Sulaik itu qobliyah Jumat atau tahiyatul masjid. Nah, itu Syafi'i bilangnya qobliyah Jumat. Tapi pada intinya nggak masalah nih. Artinya perdebatan qobliyah Jumat ini bukan perdebatan yang wah gimana gitu. Orang sebelum Jumatan mau qobliyah ya boleh. Kalau dia jadi pengurus, dia ngasih kesempatan buat orang qobliyah juga nggak apa-apa gitu. Ya kalau yang kagak mau ya juga nggak apa-apa gitu. Cuman jangan dipikir kalau qobliyah Jumat nih kan ada kesebut itu orang qobliyah Jumat tuh katanya bid'ah begitu. Orang lagi Jumatan yang ngobrol, yang ngopi, yang nongkrong, tukang dagang banyak, yang sholat disalahin, kan salah, itu keliru kan ya. Kudunya yang nongkrong sama tukang dagang, yang masih makan, imam sudah di mimbar, yang diomelin yang ngono gitu. Jangan orang qobliyah diomelin, kan kebalik gitu. Jadi maksudnya biasa aja udah. Ini mah orang ke qobliyah ya qobliyah, ente gak ke qobliyah juga gak apa-apa gitu. Tenang aja gitu. Jatah surganya udah ada, tenang aja. Gitu. Kan ya. Orang nih ributnya kenceng banget ini. Kayak sekarang nih ribut soal musik. Ya, ribut dari zaman dulu itu udah ada gitu. Mau diterusin sampai kapan juga gak ada ujungnya tuh gitu. Iya, mau terusin sampai kapan gak ada ujungnya. Makanya saya kalau lagi nongkrong ada yang ngobrolin musik, saya tinggal. Kagak ada hasilnya itu perdebatan begitu. Ujungnya jadi apa coba? Kagak, menjadi gendak doang sama yang lain kan gitu. Kagak ada hasilnya gitu. Sebab ini masalah yang dari dulu memang tidak ada kesepakatan. Makanya yang kagak sepakat jangan diakur-akurin, berbeda emang dari biarin aja udah gitu. Dan orang memilih pandangan satu dengan pandangan lain itu bukan fana. Jadi kalau kita gue sih bilangnya haram, ya bahaya, nggak apa-apa. Gue sih bilangnya boleh, ya nggak apa-apa juga. Orang yang bilang haram jangan disebut fanatik, orang yang bilang boleh juga bukan fanatik. Sebab fanatik itu, fanatisme itu memilih pandangan sambil menyalahkan pandangan yang lain, lalu maksa orang biar ikut pandangan dia, itu namanya fanatik gitu. Kalau dia bilang, gue sih bilangnya boleh, gue kemarin ngaji sama Ustadz Fulan sih alasannya masuk akal, itu bukan fanatik, itu namanya nyari aman gitu. Biar punya pegangan kudu ada ustadz yang diikutin, dia udah punya, dah aman udah gitu. Orang lain mau kata apa ya terserah gitu kan ya. Jadi nyantai aja. Makanya tahun berapa tuh? Tahun 2000 sebelum Covid saya udah punya buku kecil soal musik, lagu dan nyanyian. Apakah diharamkan tuh? Kalau mau download bisa sekarang, cari di Google Ahmad Zarkasi musik, lagu dan nyanyian begitu. Jadi kalau ada orang yang nanyain gitu, gue udah hatam gitu. Jadi maksudnya jangan ngajakin ribut. Kalau mau nanya aja gitu, jangan ngajakin. Iya. Jadi dalilnya apalan gua sama lu gitu. Maksudnya begitu kan kagak ada ujungnya itu. Begitu. Sampai nyebut kalimat kafir itu kan berlebihan, itu bahaya itu. Jadi sama kayak qobliyah Jumat. Karena sempat dulu didengar qobliyah Jumat tuh dikatakan bid'ah
enggak bid'ah. Memang diperdebatkan antara Syafi'i dan Hambali, tapi ulama kita kagak ada yang nyampe bilang bid'ah gitu. Wa rak'atani ba'daha, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, atau juga ba'dahuma setelah Jumat. Rak'atani ba'dahuma, 2 rakaat setelah Jumat atau juga setelah zuhur begitu. Kalau yang ba'diyah Jumat saya nggak tahu ya bagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi seingat saya Imam Ahmad bin Hanbal mengakui adanya ba'diyah Jumat, yang tidak diakui itu qobliyahnya begitu. Wa rak'atani ba'dal maghrib, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat sebelum asar dilewatin, sebab 2 rakaat sebelum asar tuh bukannya tidak rawatib, dia rawatib tapi bukan muakkad. Dia rawatib tapi bukan yang muakkad, bukan yang tidak pernah ditinggalkan. Sesekali Nabi Muhammad meninggalkan qobliyah asar, makanya tidak masuk dalam kategori rawatib muakkadah. Kalau kita belajarnya pakai kitab Bidayatul Hidayah, itu kan kitab Imam Al-Ghazali, kitab tasawuf, itu tidak ada pembagian rawatib muakkadah apa enggak muakkadah. Pokoknya semua ibadah yang dikerjakan oleh Nabi walaupun cuma sekali itu termasuk sunnah yang kudu kita kerjain gitu. Sebisa mungkin dikerjain. Qobliyah maghrib itu kan bukan rawatib muakkadah, kerjain. Qobliyah asar bukan rawatib muakkadah, kerjain. Jadi tidak ada pembedaan antara muakkad dengan muakkadah. Pokoknya yang dilakukan sama Nabi Muhammad kita kerjain gitu. Ini dibedakan karena dari segi muwadzabah, terus-terusannya Nabi pada sunnah tersebut membuatnya jadi muakkadah begitu. Jadi kedua rakaat sebelum maghrib juga sunnah. Gitu. Dulu Nabi Muhammad memang diriwayatkan yang sholat itu bukan Nabi tapi Sayyidina Anas. Anas yang riwayatin apa Sayyidina Anas yang kerjain? Saya lupa. Jadi ada, seingat saya Sayyidina Anas cerita ya, bukan dia yang ngerjain. Ada sahabat, kita tuh termasuk Sayyidina Anas. Kita tuh kalau sebelum maghrib sholat 2 rakaat. Nabi Muhammad ngelihat itu. Dan Nabi Muhammad tidak melarang juga tidak memerintahkan begitu. Jadi membiarkan. Kemudian dalam hadis lain Nabi Muhammad malah nyuruh sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib liman sya'a, bagi yang ingin, bagi yang mau aja begitu. Itu makanya sholat qobliyah maghrib itu masuknya rawatib tapi tidak muakkadah, yang muakkadnya pada maghrib. Wa ba'dal isya'i, kemudian sholat sunnah setelah isya. Sebelum isyanya nggak disebutin, sebab sebelum isyanya jatuhnya ghairu muakkadah begitu, rawatib tapi tidak muakkad. Tsumma tarawih, kemudian sholat sunnah yang dianjurkan sholat tarawih. Wahia isyruna rakaatan, dan dia jumlahnya 20 rakaat. Ini juga sama perdebatan tentang jumlah rakaat, 20 rakaat atau 11 itu sama salah saja. Jadi 20 yang disebutkan oleh ulama itu bukan bentuk harus syarat kalau mau dibilang sah tarawihnya 20, enggak. 20 itu jumlah ideal. Karena ini yang terjadi sepanjang sejarah Islam sejak tarawih itu dijadikan sholat berjamaah oleh Sayyidina Umar. Kan ya, dibikin 20. Saya udah punya buku tuh judulnya Sejarah Tarawih gitu. Sejarah tarawih. Jadi sebenarnya 20 rakaat itu memang pandangan kebanyakan ulama. 11 rakaat itu pandangan sebahagian ulama, atau kita bilang sedikit begitu ya, tapi tidak keluar daripada hukum syariat tetap, sebab memang ada riwayat Sayyidah Aisyah begitu. Jadi 20 rakaat apa 11 rakaat, pada intinya tarawih itu sholat sunnah malam-malam Ramadan. Yang mengerjakannya dapat kebaikan, yang tidak mengerjakannya merugi, sebab dia meninggalkan kesempatan ibadah di bulan yang baik. Yusallimu min kulli rak'atain,
Dan yang namanya tarawih itu dia mengucapkan salam setiap dua rakaat. Wa bainal isya'i wal fajri, waktunya antara salat isya dan salat fajar. Tsumma duha, kemudian salat duha rakaatani, 2 rakaat ila samanin sampai 8 rakaat. Salat duha sebagian riwayat nyebut salat duha itu sampai 12 rakaat. Tapi di sini sampai 8 rakaat. Nah, di samping salat duha itu ada yang namanya salat isyraq. Salat isyraq. Kebanyakan ulama bilangnya salat ini kalau dalam mazhab Syafi'i, kebanyakan ulama bilang salat isyraq itu salat duha. Cuman awal waktu. Jadi duha itu kan waktunya ketika matahari terbit. Salat isyraq kan juga sama. Orang yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, hatta asyraqatis syams, sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Haji dan umroh, haji dan 3 kali kan gitu. Kata sekebanyakan ulama salat isyraq itu salat duha. Salat duha di awal waktu banget begitu. Karena kan semua ulama juga sepakat, orang yang mau salat isyraq tuh kagak boleh pas matahari nongol, tapi menunggu matahari sampai terbit di atas ufuk kan begitu. Dan itu waktunya duha. Artinya orang kalau tidak beres subuh dia salat isyraq, salat isyraq yang kata ulama salat duha, maka kalau dia pulang ke rumah sisanya lagi 6 rakaat. Sebab duha itu maksimal 8 kan ya. Kalau mau lebih dari itu maka sisanya itu salat sunnah mutlak gitu. Tapi kata Syekh Nawawi Banten, salat sunnah isyraq itu salat sunnah isyraq khusus sendiri. Jadi dia bukan salat duha. Maka Syekh Nawawi dan ulama lain itu yang bilang salat isyraq itu khusus ngasih syarat. Syaratnya pertama subuhnya berjamaah gitu. Yang kedua duduk berzikir. Yang ketiga sampai terbit matahari. Maka kalau 3 ini tidak ada, nggak ada sholat sunnah isyraq. Dia sholat subuh kan, cuman sholatnya sendiri. Biarpun sholatnya di masjid, kalau sendiri tidak memenuhi itu syarat isyraq. Atau kalau sholatnya di rumah tapi berjamaah, dapat itu sholat sunnah isyraq. Sebab yang syarat itu berjamaah. Pertama berjamaah, kemudian habis sholat jamaah dia duduk berzikir. Jadi nggak kena main HP gitu, apalagi main main game gitu, baca komik nggak bisa itu. Jadi duduknya tuh zikir. Zikir tuh baca Quran, wirid, ngaji, buka kitab fikih, belajar tajwid, itu juga termasuk zikir sampai terbit matahari gitu. Nah, kalau sudah terbit boleh dia sholat 2 rakaat. Itu namanya isyraq. Jadi sholat. Makanya kan di kitab-kitab fikih itu sedikit yang ngomongin sholat isyraq. Sebab dianggapnya sholat isyraq itu ya sholat duha. Cuman di awal waktu. Sholat duha. Yusallimu nadban min kulli rak'ataini. Salat duha 8 rakaat dianjurkan salam setiap 2 rakaat. Ba'da irtifa'i syamsi, waktunya ketika matahari mulai meninggi, ilal istiwa, sampai pas kepala matahari di atas kepala itu waktunya. Wa ta'khiruha, dan mengakhirkannya, artinya menunda sholat duha ila rub'in nahari, sampai 1/4 siang, afdol, itu lebih utama. 1/4 siang jam berapa tuh? Siang itu kan mulai subuh sampai maghrib tuh siang tuh. Subuh sampai maghrib tuh siang. Subuh sampai maghrib siang. Subuh sekarang jam 4:30, maghribnya jam 6. Berapa jam tuh? Ini ya, potong 4 bagian gitu, dijadiin 4. Nah, 1/4 pertama di mana tuh? Jam berapa? Itu yang afdal tuh, gitu. 1/4 pertama tuh itu yang afdal. Itu namanya rub'un nahar, 1/4 siang. Jadi siang itu dari mulai subuh sampai maghrib berapa jam? Bagi 4. Mana 1/4
terakhir itu, seperempat pertama. Waktu terakhir di seperempat pertama jam berapa? Itu waktu yang afdal salat duha. Tsumma raka'atul ihrami, kemudian salat sunat ihram. Tapi salat sunat ihram ini termasuk salat sunnah yang jatuhnya sebabnya belakangan, karena dia salat sunnah dulu baru kan ihram. Jadi sebab salatnya ada setelah salat. Kalau sebab sholatnya ada setelah sholat, maka dia tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Nggak boleh habis asar, nggak boleh habis subuh. Sebab sholat sunnah ihram itu sholat dulu baru dia ihram, begitu. Jadi sholat dulu baru masuk tanah haram, baru masuk mikot. Berarti sholat ini sebabnya terjadi setelah sholat. Sholat yang dilakukan di waktu terlarang boleh kalau sebabnya sudah ada sebelum sholat, masuk masjid, wudu, apalagi sholat duha, karena waktunya udah ada. Tapi kalau sholat sunnah ihram tuh tujuannya tuh ada setelah sholat, maka itu dia tidak boleh habis asar. Mutawif tuh kudu ngerti gitu. Ini sholat sunnah ihram itu sholatnya tidak boleh habis asar, nggak boleh habis subuh juga, sebab tuh waktu terlarang. Wa raka'at tawafi, kemudian 2 rakaat tawaf, wa raka'at tahiyah, 2 rakaat tahiyat, tsumma sunnatul wudu, kemudian salat sunnah wudu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang masih tentang salat sunnah ini, masih banyak. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan? Ya. Kalau orang lagi safar terus dia salat jama atau jama qasar, salat rawatib masih bisa? Salat rawatib itu tidak gugur dengan safar. Cuman kalau dia jama, maka yang gugur itu qobliyahnya. Misalnya zuhur sama asar, kan ya? Maka yang tidak ada tuh qobliyah asarnya. Ya kalau ba'di asar kan udah kagak ada kan ya. Qobliyah asarnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Sebab kan dia jama zuhur asarnya di waktu zuhur gitu. Maka qobliyah asarnya hilang. Tapi qobliyah zuhri dapat. Jadi qobliyah ba'diyah itu tidak hilang kalau statusnya musafir, tetap ada. Ngikutin syaratnya. Yang namanya qobliyah ba'diyah itu kan syaratnya sudah masuk waktu. Ini waktunya nih waktu zuhur apa waktu asar gitu. Maka kalau waktu tergantung waktu. Jadi kalau waktu zuhur ya rawatib yang zuhur ada. Kalau dia di maghrib isya, waktu isya, maka rawatib yang isyanya ada begitu. Oke? Ada lagi? Sudah ya? Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan keluarga kita, kerabat kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang susah diberikan jalan keluar, yang sedang kekurangan diberikan kecukupan. Juga kita doa mudah-mudahan ini udah kloter berapa yang berangkat haji, 1, 2, 3, udah kloter 3. Mudah-mudahan semuanya jemaah haji Indonesia yang di dalamnya ada orang tua kita, ada kerabat kita, ada saudara kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan fisik dan mental untuk menunaikan seluruh manasik haji, pulang dalam keadaan sehat walafiat, membawa haji yang mabrur. Kita yang mendoakan mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa juga berangkat ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman salihan fid din ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baca ini pakai kacamata. Oh enggak. Oh iya. Maksudnya Enggak. Ini enggak ya? Ini Kecil kelihatan ya? dapat. Cuma ininya update tuh. Si view itunya. Si viewer judulnya kecil kan. Boleh Ustaz? Ya. Boleh. pada internet